Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Bacaan sinodal hari ini mengajak kita membaca dalam rangka Pentakosta. Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Mari berdoa. Inilah kami ya Bapa, inilah kami ya Allah, sumber segala firman dan kebenaran. Kami bersyukur diberi kesempatan kembali menghayati firman dan kebenaran-Mu. Melalui renungan kami bersama pada saat ini, urapi kami dengan roh Allah yang kudus, supaya ada sukacita yang besar dalam diri kami. Acap kali kami mendengar sabda-Mu, supaya ada kesediaan dalam diri kami berjuang, mengisi, mewarnai bagian-bagian kehidupan kami seturut dengan firman-Mu. Kami menantikannya Bapa dengan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, kisah 2 ayat 1 sampai 21 agak panjang. Saya membacakannya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, ketika mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku berkata, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Maka matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Salam saudaraku, selamat berbahagia kita semua. Hari ini adalah hari Pentakosta yang dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh muka bumi. Kita bersama-sama merayakan hari turunnya Roh Kudus, hari dicurahkannya Roh Allah yang kudus bagi setiap umat yang percaya dan setia kepada Allah. Ada pertanyaan tentu Bapak Ibu Saudara. Mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Untuk apa? Untuk keperluan apa? Pertanyaan yang wajar. Jawabannya saudara, karena gereja harus ada. Karena gereja harus tetap ada. Harus tetap berkiprah, memikul, mewujudkan tritugas gereja, bersaksi, melayani, dan bersekutu. Marturia, diakonia, dan koinonia. Mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Karena gereja harus tetap bersemangat. Karena gereja harus tetap melayani. Karena gereja harus tetap berjuang untuk bersaksi. Saudara-saudara dalam Tuhan, untuk melanjutkan karya keselamatan Kristus. Saudara-saudara dalam Tuhan, mengapa sih gereja harus tetap ada dan tetap berkiprah? Jawabannya karena memang ada masalah besar, saudara-saudara. Masalah besar pada dunia, masalah besar pada manusia. Apa masalah besar itu? Apa Bapak Ibu Saudara? Yang menjadi masalah, yang dirasa menjadi masalah oleh setiap orang di muka bumi ini yang bernama manusia. Masalahnya adalah bahwa kita manusia sungguh menyadari bahwa kita adalah fana. Kita fana, artinya fana itu terhancurkan. Fana itu artinya pada saatnya terbinasakan. Fana itu artinya sungguh rentan, rapuh karena dosa. Karena pemberontakan kepada Allah. Menurut kesaksian Alkitab, karena putusnya hubungan dengan Allah, manusia yang mulia itu menjadi fana. Terhancurkan dan terbinasakan pada saatnya. Dan manusia sungguh menyadari kefanaannya dan ini menakutkan saudara. Ini masalah. Ada yang panik menyadari kenyataan itu. Mereka yang panik lalu kehilangan kontrol. Dan saudara-saudara, konon katanya orang yang kehilangan kontrol bisa bahkan menjadikan masalah lebih besar lagi, menjadi makin ruwet dan tak kunjung terselesaikan, bahkan mencelakakan. Dalam kepanikan seperti ini misalnya ada seorang filsuf yang mengajarkan kepada dunia berkata, karena hidup kita ini hanya sementara, karena kita ini adalah fana, mari kita puas-puaskan diri kita mumpung masih ada waktu. Itu kan nuansa kepanikan saudara. Maka hadirlah hedonisme. Hidup hanya untuk hari ini karena besok tidak ada lagi. Karena besok kita musnah. Karena kita fana. Percaya Bapak Ibu Saudara, lubuk hatinya mengatakan seperti apa? Tetap mereka itu takut. Tetap mereka itu tidak bahagia. Padahal Allah menginginkan manusia berbahagia. Allah sungguh tidak pernah membayangkan menciptakan manusia, menghadirkannya di dunia ini supaya mereka tidak bahagia. Tidak Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku dalam Tuhan. Saya mencatat, maaf Pak Strisman. Dalam kata sambutan Pak Sutrisman di pemakaman almarhum Pak Cekno ya kemarin. Beliau mengatakan bahwa manusia cenderung banyak manusia yang sibuk dalam hidupnya menyiapkan sesuatu yang belum pasti datang katanya.
Yang belum pasti datang disiapkan sungguh-sungguh, disiapkan sampai sedemikian rupa. Sementara yang sudah pasti datang, kata Pak Sutrisman, lupa disiapkan. Yang namanya, betul Bapak Ibu Saudara, yang namanya mobil mewah, rumah mewah, baik untuk disiapkan, diperjuangkan. Tapi catat itu belum pasti datang. Bisa saja bukan menjadi bagian kita artinya. Tapi yang namanya hidup kekal, yang namanya hidup kekal nanti, yang melewati lubang kubur tentu lewati kematian. Itu sesuatu yang sudah pasti datang. Itu maksud Bapak. Dan ini kadang lupa kita siapkan. Kita lalaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu gereja wajib tetap hadir dan ada di tengah-tengah kehidupan. Ini untuk paling tidak mengingatkan soal itu. Mengingatkan, menghibur. Supaya manusia bersedia. Mari kita menyiapkan. Yang belum pasti datang juga siapkan. Tapi yang sudah pasti datang juga. Yaitu kematian. Yaitu hidup kekal yang harus melewati kematian. Kita siapkan. Jadi kalau ditanya gereja hadirnya untuk apa sih? Apakah untuk membangun menaranya setinggi mungkin? Enggak ada salahnya sih ya. Tapi bukan itu yang utama Bapak Ibu Saudara. Gereja hadir. Gereja harus tetap ada untuk bersaksi, bersekutu dan melayani. Sehingga orang makin banyak yang bisa mendapatkan, menemukan sukacita dan kebahagiaan. Orang-orang yang tidak panik menghadapi kenyataan bahwa dirinya adalah fana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu kita memang harus berdamai. Berdamai dengan saudara-saudara kita. Berdamai dengan sesama kita. Berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri yang selalu mengajak kita. Ada loh di dalam. Untuk bersibuk diri menyiapkan hal yang belum pasti datang tadi Bapak Ibu Saudara. Harus berdamai untuk mulai juga ikut di dalam persiapan-persiapan dalam rangka hadirnya hidup kekal. Bukan bagi diri kita sendiri tapi bagi banyak orang saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu seperti apa sih Pak? Kita sudah tahu semua. Yang hatinya terbuka misalnya untuk berbagai-bagai kebenaran. Yang tetap bersemangat, yang tetap memupuk keberanian, yang bersedia untuk tekun, sabar, setia dan penuh pengabdian. Melaksanakan tritugas panggilan gereja. Hatinya terbuka untuk kebenaran. Saudara-saudaraku, saya pernah melihat di sebuah rumah menjelang jam 6 sore, tiba-tiba siaran TV One mengatakan sebentar lagi akan dikumandangkan azan gitu ya. Itu biasa ya setiap hari. Lalu apa yang diperbuat oleh ibu di rumah itu? Karena anaknya sedang nonton, ia buru-buru mematikan saluran TV-nya atau mengubah ajan. Kayaknya takut. Bapak Ibu Saudara, apa harus begitu gitu ya? Kita malah harus bersyukur kepada saudara-saudara kita kaum muslim. Paling tidak 5 kali sehari kita diingatkan tentang Allahu Akbar. Tentang Allah yang besar. Itu kan tidak salah Bapak Ibu Saudara. Kita diingatkan bahwa Allah itu maha besar dan salah satu kebesarannya adalah menjadikan kita yang fana, yang terbinasakan, mendapat kesempatan hidup yang kekal. Jadi kalau ditanya bagaimana sih orang-orang yang dicurahi oleh Roh Kudus, orang yang mencintai kebenaran, orang yang bisa melihat sisi-sisi baik dari setiap ruang kehidupan, dari setiap orang, Bapak Ibu Saudara. Mereka wudhu kalau mau kalau mau masuk masjid, mau sembahyang.
Lalu kita melecehkan apa-apaan itu. Sungguh salah Bapak Ibu Saudara. Kita diingatkan tentang niat. Mau sembahyang itu niatnya kan harus puguh kata orang muslim. Nawaitunya, niatnya. Segala sesuatu bagi Allah itu harus diniatkan, disisihkan, disengajakan. Bukan asal-asalan, bukan sisa. Saudara-saudaraku yang di dalam Tuhan, ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita tangkap dalam rangka menangkap kebenaran dalam menjalani kehidupan ini. Sekali lagi supaya kita sungguh mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Itulah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dicurahi Roh Kudus. Bukan hanya semata-mata orang yang menggelepar-gelepar dengan menyebutkan bahasa yang tidak kita mengerti, bukan. Dicurahi Roh Kudus adalah yang nuraninya terbuka. Yang berniat untuk dengan penuh semangat mengabarkan dan mengobarkan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita masuki hidup kita. Roh Kudus menerangi kita. Ada berbagai-bagai pergumulan dan masalah dalam rumah tangga kita. Orang yang dicurahi Roh Kudus adalah orang yang bersedia melihat bahwa sungguh ada masalah. Masalah di rumah kita, masalah dalam persekutuan kita, masalah di tengah-tengah kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Lalu kita merespon sesuatu yang berharga dan baik. Dan itu yang sudah ditunjukkan oleh Allah di sorga. Ada masalah besar di dunia. Manusia akan celaka dan binasa karena dosa. Dan mereka tidak berdaya. Lalu ya turun ke dunia. Begitu kan? Itu Allah kita. Allah yang merespon. Allah yang tidak tinggal diam. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Orang yang dicurahi Roh Kudus. Yang bersedia melakukan sesuatu. Datang ke dunia tidak mudah, ditolak. Datang ke dunia menderita. Tapi itu bagian dari respon Allah. Dan itu yang harus kita teladani. Bahkan ketika pun diminta. Bukan hanya darahnya tapi nyawanya. Ia bersedia. Bapak Ibu Saudara, itulah ciri pribadi yang dikuasai oleh Roh Allah. Nah, mari kita rayakan Bapak Ibu Saudara hari Pentakosta dengan kacamata yang baru, dengan semangat yang baru. Ternyata kita ini harus menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang berani, yang bertekun, yang bersedia untuk memberi sesuatu yang baik dan berharga bagi kehidupan ini. Kehidupan ini mewujud di rumah tangga kita. Kehidupan ini mewujud dalam persekutuan dan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tuhan memberkati. Amin. Sakti Roni Purba. Trinongyan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawan orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh.